Untuk memperbarui informasi terkait dugaan teror di balik meninggalnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru, kita segera terhubung secara virtual dengan kuasa hukum keluarga Arya Daru, Pak Nikolai Aprilindo, dan Komisioner Kompolnas, Pak Yusuf Warsim. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat petang. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami. Saya ke Pak Niko dulu. Pak Niko, mungkin sebelumnya kami ingin coba mengkonfirmasi terlebih dulu begitu bentuk teror seperti apa yang diterima oleh pihak keluarga almarhum Arya Daru. Bagaimana kronologi teror tersebut? Ya, jadi bentuk teror itu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, itu pertama pada tanggal 9 Juli. Ketika malam tahlilan setelah dimakamkan pada tanggal 8, itu ada seorang misterius yang memakai hoodie menyerahkan amplop berisi styrofoam, bunga kamboja, hati, dan juga tinta. Nah, amplop itu diserahkan kepada pembantu rumah tangga dengan pesan ini untuk almarhum Arya Daru. Jadi disebutkan nama almarhum ini untuk almarhum Arya Daru. Kemudian pada tanggal 27 Juli didapati oleh keluarga juga bahwa makam almarhum itu diacak-acak oleh seseorang yang tidak dikenal. Nah, kemudian pada tanggal 16 September kemarin makam almarhum kembali diberikan bunga mawar merah, tapi bentuknya itu dijajar bunga itu secara garis lurus. Nah, kemudian sebelum-sebelumnya juga istri almarhum mendapat telepon dari orang tidak dikenal dengan nomor yang tidak dikenal. Untung saja istri almarhum tidak mengangkat atau tidak menjawab nomor itu. Saya kira itu urutannya. Oke, ada 3 perkara yang dinilai janggal begitu. Apa yang ditengarai oleh pihak keluarga? Makna apa yang tersirat begitu menerima peristiwa-peristiwa yang janggal tersebut? Mulai dari tanda-tanda bunga yang kemudian disusun dengan garis lurus, atau kemudian juga makam yang berada dalam kondisi acak-acakan begitu? Ya, setelah kami mencoba untuk mengetahui siapa orang yang melakukan itu, kami telusuri. Kami sampai sekarang belum menemukan siapa orang itu, dan kami bertanya kepada keluarga pun, keluarga sama sekali tidak tahu tentang peristiwa itu atau tentang orang tersebut. Tetapi keluarga tahu tentang peristiwa itu, di mana keluarga sendiri mendapatkan hal-hal tersebut, khususnya istrinya. Nah, makna dari hal tersebut setelah kami analisa sementara bahwa ini merupakan satu ancaman atau sekedar suatu teror untuk memberikan pesan kepada istrinya atau keluarganya. Itu, Mas. Oke, pesan apa yang ditangkap oleh istri Arya Daru ini? Apakah pesan untuk katakanlah berdiam, atau pesan untuk ambil tindakan, atau pesan apa yang coba diterjemahkan? Yang kami coba terjemahkan pesan itu supaya diam. Gitu, supaya tidak mengungkap atau tidak menyatakan sesuatu tentang peristiwa itu, karena ini sudah 3 kali ya. Kalau 1 kali 2 kali mungkin masih kita bisa pahami, ini 3 kali dalam kondisi seperti ini. Jadi ini berarti satu pesan bagi istri almarhum dan keluarga almarhum bahwa jangan untuk mencoba untuk mengungkap peristiwa ini atau memaksa mengungkap peristiwa ini. Oke, saat ini upaya demi upaya tengah dilakukan oleh pihak keluarga, termasuk juga bersama dengan Anda, Pak Niko, kuasa hukumnya begitu ya, untuk mengungkap tabir misteri kematian Arya Daru yang sebenarnya seperti apa. Walaupun pihak kepolisian juga sudah menyampaikan begitu dalam konferensi beberapa waktu lalu begitu motifnya dan juga penyebabnya seperti apa. Tetapi apakah dengan adanya dugaan teror ini kemudian membuat keluarga semakin yakin bahwa penyebab kematian Arya Daru bukan karena bunuh diri begitu? Betul, betul. Kami semakin yakin
bahwa praduga kami pertama bahwa itu bukan karena tidak melibatkan pihak lain atau bunuh diri dan belum ada tindak pidananya, itu akhirnya terpatahkan. Dan ada beberapa hal lagi yang perlu kami sampaikan di sini, bahwa hal-hal itu terpatahkan dengan pertama bahwa pada saat konversi yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya dikatakan menemukan adanya kontrasepsi. Ternyata setelah kami menggali lebih jauh pada istri yang bersangkutan mengatakan bahwa alat kontrasepsi itu milik dia, yang selalu ketika istri menginap di kos-kosan almarhum, ketika ke Jakarta pasti nginap di kos-kosan itu. Bahkan pakaian dalam istri almarhum juga ada. Kemudian juga ketika almarhum pulang ke Jogja untuk memberikan paspor itu, untungnya almarhum membawa serta pakaian dalam, pakaian istrinya, sehingga pakaian dalam dan pakaian istri itu tidak dipakai sebagai bukti bahwa ada pihak lain, dalam arti perempuan lain. Nah, kemudian sendal berwarna pink itu pun milik istrinya. Oke. Itu Jadi itu bukan milik orang lain ya? Bukan milik orang lain. Dan kemudian lakban itu ada 2 yang dibeli oleh almarhum sama istrinya. Satu dibawa almarhum ke Jakarta, satu ditinggal di Jogja untuk membungkus atau melilit koper sebagai tanda. Jadi mereka sudah mengemas segala sesuatu untuk tanda supaya ada perbedaan, maka dililitkan lakban itu ke koper. Demikian. Dan anehnya, yang dihadirkan sebagai barang bukti pada saat konvers itu adalah lakban yang baru. Itu pun diambil dari istrinya. Oke, justru itu bukanlah lakban yang ada di TKP pada saat itu begitu, tetapi lakban yang ada di tangan sang istri. Iya, betul. Lakban yang ada di tangan almarhum itu yang telah dililitkan di wajah almarhum, dan itu kan masih menggantung di leher almarhum. Kalau begitu, kita lihat dari dengan ada temuan-temuan dan juga kejanggalan-kejanggalan yang mungkin dipertanyakan oleh pihak keluarga, termasuk kuasa hukum oleh Anda, Pak Niko, langkah apa yang kemudian akan dilakukan oleh keluarga untuk katakanlah membuktikan kekeliruan ini? Kami sudah bersurat kepada Kapolri untuk minta audiensi, dan menurut informasi Kapolri sudah mendisposisikan itu kepada Kabareskrim. Nah, beberapa hari yang lalu kami mencoba untuk bertemu Kabareskrim di Bareskrim. Namun kami mendapatkan kenyataan bahwa keterangan dari staf atau sekretaris Kabareskrim bahwa Kabareskrim sedang dinas luar, sehingga kami tidak berhasil ketemu. Dan kami minta dijadwalkan ulang pertemuan dengan Kabareskrim. Kemudian kami juga menyerahkan surat kembali kepada Kabareskrim bahwa kami minta audiens juga dengan Kabareskrim. Tapi sampai sekarang belum ada jawaban. Tetapi beberapa hari yang lalu kami mendapat informasi, keterangan dari seorang direktur di Bareskrim bahwa pihak Bareskrim, Mabes Polri, akan melakukan asistensi terhadap Polda Metro Jaya, penyelidik Polda Metro Jaya, untuk melakukan penyelidikan peristiwa misterius ini. Dan kemudian juga kami mendapatkan informasi bahwa berdasarkan telegram Kapolri, di Reskrim Polda Metro Jaya telah ditarik ke Mabes Polri, mendapat promosi jabatan dan kenaikan pangkat di situ. Baik. Nah, pertanyaan kami, kalau di Reskrim sudah ditarik ke Polda Metro Jaya, terus penyelidikan ini bagaimana? Jangan sampai timbul ini menjadi kasus atau dark case, atau kasus yang tidak terungkap selamanya. Nah, oleh karena itu, kami tetap bersikukuh untuk minta penanganan penyelidikan peristiwa ini diambil alih oleh Bareskrim Mabes Polri. Keluarga pun juga sepakat untuk itu. Demikian. Baik, kita nantikan update-nya nanti seperti apa, Pak Niko. Mungkin kita akan membuka kembali ruang diskusi, termasuk juga update informasi terkait perkembangan terbaru dari dugaan kematian Arya Dahru ini. Terima kasih Pak Niko sudah berbagi informasi pada sore hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih.